Pemirsa masih di IDX Langsung Closing dan kami juga masih mengundang Anda untuk bisa berpartisipasi di WhatsApp interaktif kami di 0812 di 8788 di 3723 seperti yang tertera di layar televisi Anda. Dan sebelum melanjutkan perbincangan, kita akan coba lihat terlebih dahulu saham-saham pilihan apa saja yang direkomendasikan. Yang pertama ada film pemirsa, rekomendasinya adalah Buy on Weakness, supportnya di 3.350, resisten hingga ke 3.620. Perbankan Big Cap tadi pun juga sempat kita ulas sebenarnya, Buy on Weakness 4980 dan 5525. Dan yang dua terakhir, emiten dari pakan ternak ada Cepin, Buy on Weakness 4760, resisten hingga ke 5075. Sementara Java rekomendasinya juga sama, supportnya di 1430, resisten hingga ke 1505. Ada film, BBRI, Cepin, dan Java. Dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Hendry Setiadi, founder Mastermind Trader. Pak Hendry, 4 saham pilihan yang Anda rekomendasikan Pak. Yang pertama ada film Pak Hendry, rekomendasinya adalah Buy on Weakness. Hari ini tekanannya cukup dalam Pak, melemah di atas 5% dan ditutup di level 3190. Dengan koreksi dalam di perdagangan sesi kedua, ada perubahan tidak Pak dari sisi rekomendasi untuk film? Ya betul Pak, jadi film ini tadi ternyata break supportnya ya, itu kalau misalkan film itu kita melihat masih Pak chance ya buat rebounding ya, harus diperhatikan nanti perdagangan hari Senin gitu ya, apabila mampu bertahan di atas level support yang baru Pak ya, itu di 3190 itu adalah harga yang ideal untuk beli ya. Kemudian tetap kita melihat untuk resistannya itu di 3620 ya, tapi kalau sudah berkoreksi dalam itu bisa dilihat Pak, apakah dia bisa tembus dulu di level 3360 ya, yang merupakan level support sebelumnya, seperti itu Pak. Baik, 3190 penutupan hari ini merupakan level terendah Pak Hendry. Yes. Anda melihat dari sisi teknikal potensinya nanti akan 3190 bisa ambil support di sana. Tapi kalau pelemahan terus berlanjut seperti apa strateginya? Oke, misalkan pelemahan terus berlanjut ya harus hati-hati Pak ya, karena film ini mencapai low-nya itu di 2060 ya. Jadi harus dilihat ya apakah nanti hari Senin ini mampu bertahan di level support yang mampu ya, yaitu sekali lagi di level tadi di 3190 seperti itu Pak. Baik, sampil yang pertama ada film melemah di 3190. Melemah di 5,06%, supportnya tadi 3350 dan 3620. Namun ketika koreksi cukup dalam terjadi di penutupan sesi kedua, support yang bisa diperhatikan adalah di level penutupan hari ini di 3190. Kita beralih ke sampil yang kedua dari perbankan Big Cap BBRI. Tadi pun juga sempat kita ulas Pak Hendry, review singkat saja untuk BBRI Buy on Weakness di level berapa? Ya, BBRI tadi seperti sudah kita bahas gitu ya. Jadi idealnya itu beli di market ya, yaitu penggolongan hari ini di 500 dengan memperhatikan level supportnya itu di 4980, kemudian level resistannya itu di 5525 untuk BBRI. Penutupan hari ini di 5.100 pemirsa menguat di 0,99% dan sebelumnya BBRI menjadi pemberat karena tadi juga BBRI sempat turun ke level 5 ribuan. Anda melihat daya tahan BBRI masih mampu berada di atas 5 ribuan Pak Hendry. Apakah ini juga memberikan angin segar juga untuk BBRI untuk posisi teknikalnya ke depannya, terutama untuk di minggu depan Pak Hendry? Ya, kalau untuk BBRI terutama untuk satu pekan ke depan gitu ya Pak ya, kita melihat cenderungannya masih uptrend Pak ya, dengan rata-rata BBRI itu per hari gitu ya, pergerakannya sekitar 100 sampai dengan 150 rupiah. Jadi Komkom masih uptrend dan ada potensi Pak lebih ke uptrend gitu. Baik, dari BBRI kita beralih ke saham pilihan yang ketiga dari pakan ternak ada Cepin. Buy on Weakness, supportnya tadi saya ulang kembali 4760, resistennya hingga ke 5075. Hari ini juga ditutup melemah cukup dalam di 1,64%, tapi dari level support Anda Pak Hendry masih cukup terjaga, ditutup di 48. Apakah ini juga masuk di level penutupan sesi kedua atau harus nunggu ke 4760 Pak Hendry? Ya, kalau untuk Cepin harus dilihat kan nanti perdagangan hari Senin, kalau misalkan dibuka ternyata terkoreksi, lebih baik bersabar ya, ditunggu di level supportnya di 4760.
Banget di level 4760 ini udah berkali-kali Pak menyentuh ya 2 kali support ya itu rebound Pak. Jadi ini merupakan support yang cukup kuat untuk check in di 4760 yang juga merupakan level entry yang ideal seperti itu Pak. Oke, 5.075 itu target sampai kapan Pak Henry? Resisten sebelum akan menembus di 5 ribuan, arahnya akan kemana seperti dahulu untuk Cepin? Ya untuk Cepin ini targetnya 192 pekan ini bisa menguji kembali resisten itu di 5075 dengan dengan Cepin per hari ini sekitar 100 rupiah seperti itu. Sebelum menyentuh ke 5.075 Pak, resisten berapa yang harus ditembus terlebih dahulu untuk Cepin? Kalau untuk resisten sih yang terkuat 5075 ya Pak ya. Mhm. Jadi harus dilihat dulu apakah mampu Pak break di level ini. Tapi kalau ditanya level sebelumnya itu ya kita harus melihat Pak at least ya bisa nggak break fine hari ini yaitu di 4890 untuk CP. Baik, terakhir Pak Henry untuk Java, Anda juga rekomendasikan buy, supportnya saya ulang kembali di 1430 pemirsa, resistennya hingga di 1505. Posisi penutupan sesi kedua hari ini di 1455 menguat di 1,75% ini. Analisis dan rekomendasinya untuk Java. Ya, Java ini dari akhir Juli ya itu sudah mengalami koreksi ya, itu downtrend dan kita melihat di sini ada peluang ya bagi Java itu rebound dan hari ini pun juga di tengah pasar koreksi ternyata memang benar ya rebound menguat 1,74%, ditutup tadi di 1455. Nah jadi kalau untuk Java sendiri ini boleh buy Pak di harga market ya, Ya, nanti di tengah Senin dan kita memperhatikan level supportnya di 1430. Kemudian level oke. resisten itu di 15,5 speed ini. Baik, support yang bisa Ya, diperhatikan untuk Java di 14.30 hari ini tutup di 14.55. Pasang pilihan yang direkomendasikan ada film, BBRI, Cepin, dan Java, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Pak Hendri, kita masih punya satu segmen lagi, pertanyaan cukup banyak masuk di WhatsApp interaktif kami. Nanti kita akan coba ulas satu persatu dan pemirsa kami akan segera kembali. Kita sudah sampai di segmen terakhir dan terima kasih juga untuk Anda yang masih bergabung bersama dengan kami. Pak Hendri, kita lanjutkan kembali. Waktu kita cukup terbatas Pak Hendri. Kita mau ke Cimahi terlebih dahulu. Pak Hendri, ada Pak Andri yang sudah berpartisipasi. Terima kasih sudah bergabung menanyakan aman. Tadi pun juga sempat kita ulas sebenarnya, tapi tidak masalah kalau kita review singkat saja. Di mana Pak Andri menanyakan aman sudah turun dalam. Kemungkinan penurutan lanjutan atau sudah boleh entry Pak? ya baik. Ya, APM tadi sempat kita sudah bahas benar Pak Etin gitu ya. Jadi hari ini karena penurunannya cukup signifikan ya, 4,09%, itu ditutup di 9,5 gitu ya. Ini masih boleh masuk posisi kalau ya Ya. bisa bertahan di level support itu di 9475 Pak. Baik, profil risikonya seperti apa Pak di tengah pelemahan dalam yang terjadi untuk masuk? Atau mungkin ada beberapa kondisi tertentu yang bisa diperhatikan? Kalau untuk aman kita melihat kalau untuk dari sisi fundamentalnya ya, itu dari operating activity-nya cash flow-nya masih cukup baik Pak, Mhm. positif gitu ya. Jadi secara fundamental masih cukup baik. Nah, namun untuk secara teknikal kita tahu bahwa kalau aman ini kan terus downtrend ya dari akhir Mei ya tahun ini sampai dengan penutupan tadi gitu ya. Jadi harus lebih hati-hati apakah nanti di level support 9475 itu dia benar-benar rebound ya atau dia kembali turun gitu Pak. Jadi harus dilihat nanti pada hari Senin selama dia menyentuh 9475 dan rebound ini kemungkinan besar dia akan Oke, rebound seperti itu. Ya. baik kita beralih ke Semarang, ada Bapak Andreas menanyakan saham MTEL Pak. Tampaknya ambil posisi sudah cukup lama, masih di level 800-an, namun cenderung tertekan, 645 penutupan hari ini. Masih direkomendasikan di hold atau di cut loss saja Pak, dengan potensi loss yang sudah cukup lebar ini? Oke, baik. Kalau untuk MTEL sendiri, ini kita melihat hari ini kan terkoreksi tipis ya Pak ya, Hmm. 0,76% ditutup di 45 gitu ya. Nah, kalau di level 45 ini sih masih bisa di-hold ya. Asalkan dia mampu bertahan di level support itu di 635 Pak. Jadi selama di atas 635 masih bisa di-hold seperti itu Pak. Baik, kita beralih ke Depok. Ada Bapak Malvin Sihite. Terima kasih juga sudah bergabung. Kali ini menanyakan saham TPIA Pak. Ambil posisi di 8875. Tampaknya level penutupan hari ini. Bagaimana analisisnya? Ruang penguatan lanjutan masih terbuka tidak untuk TPIA?
Ya, TPI ya hari ini terkoreksi cukup dalam juga ya 3% ya. Ditutup tadi di 8875 ya. Nah kalau untuk TPI sendiri kalau misalkan masih hold posisi gitu ya, ini kita melihat masih sideways kecenderungannya ya. Jadi perhatikan aja level support itu di 7.800 Pak. Jadi selama masih di atas 7.800 masih layak di hold ya, karena sekali lagi ini belum confirm downtrend, baru sideways Pak. Ya, jadi ini tahap akumulasi seperti itu Pak David. Baik, kita beralih ke Surabaya. Ada Bapak Samekto. Terima kasih juga sudah bergabung menanyakan MYOR, Pak. Ambil posisi di 2870, sudah profit sebenarnya. Karena penutupan hari ini pemirsa di 2930 untuk MYOR. Di mana Bapak Samekto menanyakan target tertinggi terdekat untuk dari MYOR dan direkomendasikan take profit di level berapa? Baik, kalau untuk MYOR ya, hari ini kembali menguat ya, 2,09% ditutup di 2930 Pak ya. Nah kalau melihat MYOR ini sudah mendekati ya, atau sempat menyentuh ya level Ya. resistannya tadi di 2.900 sampai dengan 2930 Pak ya. Jadi kalau misalkan ditanya bisa ke level berapa, bisa dilihat dulu nih Pak, apakah mampu break high hari ini yaitu di 2960 kalau untuk Pak Baik, MYOR. untuk stop loss Pak Henry singkat saja untuk mengamankan profit yang sudah ada. Ya untuk level stop loss itu boleh di-set di 2830 Pak. Selama masih Oke. di atas 2830 masih layak di hold. Seperti itu Pak. Baik, Bapak Samekto dari Surabaya Ya. untuk MYOR di 2870 masih ada ruang penguatan, direkomendasikan untuk di hold saja untuk saat ini. Dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Silakan bergabung bersama kami kembali di waktu dan program sama di perdagangan di minggu depan. Pak Hendri, terima kasih juga sudah bergabung, sehat selalu Pak. Terima kasih Pak, saya selalu Pak. Baik, ada Bapak Hendri Setiadi, founder Mastermind Trader. Dan pemirsa jangan lupa saksikan program Market Highlight yang akan tayang pada pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Karena urusan masa depan harus terdepan, aku investor saham, saya David San Oval pamit. Sampai berjumpa kembali.